Jadi kenapa hampir semua pelaku radikalisme, terorisme di Indonesia ini adalah mereka-mereka yang tidak mau bermadhab. Kenapa kok justru para pengamat sosial mengatakan perguruan tinggi itu merupakan objek sasaran bahkan prioritas daripada aktivis-aktivis radikalisme? Bukankah kalangan akademisi itu identik dengan intelektualitas yang tinggi, identik dengan pola pikir wawasan yang cenderung ilmiah, identik dengan visi misi yang maju ke depan? Bukankah radikalisme itu adalah segerombolan aliran dengan pola pikir terbelakang? Saya katakan, ini saya yang mengatakan, radikalisme itu adalah pola pikir terbelakang dengan pola pikir yang sempit. Pertanyaannya adalah kenapa justru kaum akademis baik itu mahasiswa hingga para dosennya banyak yang terpapar. Kalau Pak Wirawan saya ngomong tadi terkapar. Waduh, terkapar kayak ditembak aja. Terpapar paham radikalisme. Ini sebuah pertanyaan. Segerombolan orang-orang akademisi kok bisa terpengaruh padahal akademisi dengan gelarnya master, gelarnya doktor, itu bahkan banyak yang apalagi cuman SAG atau ST dan seterusnya. Yang sudah MM saja itu ya bukan merit, bukan. Ya MT, Master Teknik, MA dan lain sebagainya. Sampai doktor banyak yang. Nah, itu adalah menandakan apa? Bahwa radikalisme itu tidak hanya menyerang golongan-golongan yang pendidikannya strata bawah, tapi juga menyerang kalangan atau komunitas yang pendidikannya strata tinggi. Jadi ada sedikit kemiripan dengan cinta asmara. Kan gitu Pak Wiran. Cinta asmara itu kan tidak memandang pendidikan. Kalau memang cinta sudah datang, maka asmara pun tumbuh berkembang. Kira-kira begitu. Tepuk tangan dulu. Jangan dipoto Pak Wirawan. Nanti Pak Wirawan dipoto ini moderatornya cewek dikirimkan ke mertua saya. Repot nanti dilihat istri saya. Oke, satu. Ada satu poin. Jadi jelas bahwa radikalisme itu tidak pandang bulu. Oke. Next. Apa itu radikalisme? Secara kosakata, etimologi kita semua ngerti definisi daripada radikalisme itu sudah jelas dipaparkan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya sendiri kebetulan kenal akrab dengan Brigjen Pol Nur Wahid. Itu BNPT Pusat, Badan Nasional Penanganan Terorisme. Beliau sebelumnya posisinya itu Direktur Penanganan Terorisme, sekarang pindah. Saya pernah ke kantor beliau, kantornya itu di Bogor. Jadi masuk ke kantor markasnya BNPT, Badan Nasional Penanganan Terorisme, itu lebih ketat daripada masuk ke Mabes Polri. Apalagi saya pakai sarung. Nah, saya kemarin juga WA, ini saya share ke beliau, Pak, ini saya mau diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa, terus beliau mengirimkan beberapa PDF itu tentang terorisme, radikalisme. Ini secara bahasa kita sudah maklum apa itu radikalisme. Yang ingin saya garis bawahi adalah dalam forum ini saya tegaskan, radikalisme itu adalah, saya pribadi berpendapat, setiap pola pikir, ucapan, tindakan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial. Itulah radikalisme. Norma sosial, pakai sarung bukan radikal. Ini justru adalah moderatisme, melestarikan tradisi Nusantara. Justru yang bertentangan dengan norma sosial, orang Islamnya di Indonesia pakainya jubah, pakainya sorban, berarti tidak bisa menghormati kultural setempat. Itulah salah satu bentuk daripada radikalisme. Jadi saya ulangi, apa itu radikalisme? Setiap pola pikir, ucapan, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan norma sosial adat dan budaya.
Itulah radikal. Kenapa kok membawa-bawa agama? Jelas. Secara garis besar, ajaran agama manapun itu akan menentang radikalisme. Tidak ada satupun ajaran agama di muka bumi ini yang mengajarkan radikalisme. Betul? Maaf, ada nggak ini yang non muslim? Ada yang non muslim? Coba ngacung. Nah, ada nggak di agama sampean mengajarkan radikalisme? Tidak ada. Agama manapun adalah tidak ada yang mengajarkan radikalisme. Makanya tadi saya ulangi, definisi radikalisme adalah setiap pola pikir, ucapan dan tindakan yang nyata-nyata bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial serta melanggar adat, tradisi dan budaya lokal atau budaya setempat. Itulah radikalisme. Apa contohnya? Ya itu tadi. Pakai peci kayak gini, bid'ah, haram. Loh, ini tinggal Nusantara. Pakainya apa? Pakai peci yang putih. Makanya nun sewu. Saya kebetulan di negara Arab itu lama. Tapi saya tidak punya satupun jubah. Tapi saya pernah, ini jujur cerita. Saya pernah pakai jubah waktu saya tinggal di negara Oman. Saya itu pernah di Oman itu tahun 2011, 3 bulan. 2012, 3 bulan. Untuk sepanjang hidup saya hidup di negara luar negeri itu 17 tahun. Itu pertama kali saya punya jubah. Itu pun dipaksa. Karena di sini negara Teluk yang bagian Oman, Abu Dhabi, Dubai, Kuwait itu hampir semua orang itu pakai jubah. Semua orang pakai jubah. Saya itu dipaksa oleh teman saya dibelikan jubah. Karena waktu itu tiap hari saya pakai celana carung. Pakai celana. Saya pakai celana terus ini saya. Saya pakai celana terus. Sedangkan waktu itu status saya sudah mahasiswa S3 jurusan studi Islam. Kamu kok mahasiswa studi Islam, calon doktor gini kok pakainya nih. Kamu tidak bisa menyesuaikan dengan adat tradisi. Saya itu di Maroko lama dia nggak pernah pakai jubah. Jadi saya untuk pertama kali waktu itu, karena apa? Saya punya tujuan. Waktu itu saya wawancara dengan tokoh-tokoh agama yang bermadhab Ibadiyah atau Khawarij Islam garis keras, nanti akan saya bahas di sini. Karena waktu itu kan semuanya orang itu pakai jubah. Jadi itu jubahnya jubah politik. Biar saya ketemu dengan tokoh-tokoh agama setempat itu dipermudahkan. Umpama kamu, bapakmu pengen punya suami yang kelihatannya religius, pasti cowokmu pakai baju koko biar diterima. Itu kurang lebih ya. Nah, jadi saya pernah punya pengalaman, pernah jubah. Tapi saya selesai pulang tak tinggali semua jubah di situ, nggak saya bawa pulang. Nah, makanya kalau masuk di Facebook saya ini pernah berjenggot, tapi jenggotnya jenggot politik. Kalau masuk di Facebook saya, Nasrullah Afandi, tahun 2012 saya punya jenggot segini. Karena waktu itu saya sering wawancara dengan tokoh-tokoh Islam garis keras di Saudi Arabia. Jadi jenggotnya jenggot politik. Nah itu ada jenggot politik loh. Bukan berarti kita tidak menyesuaikan. Saya perpanjang dulu jenggotnya untuk memudahkan wawancara saya dengan para tokoh-tokoh Islam garis keras waktu. Itulah radikalisme, saya katakan. Contoh, pakai peci ini dituduh bid'ah. Karena tidak sesuai dengan Nabi Muhammad kan tidak pakai, tidak pernah. Ya iya Nabi Muhammad jelas karena di Arab tidak ada peci ini. Nah itu contoh paling gampang. Apapun ada tradisi, tapi orang yang fleksibel, itulah justru mereka itu yang anti radikal. Saya kasih contoh yang paling gampang, cultural approach, pendekatan budaya. Kenapa orang Kudus itu tidak menyembelih sapi? Padahal dalam syariat Islam itu diperbolehkan menyembelih sapi. Karena waktu itu Kanjeng Sunan Kudus untuk menghargai adat tradisi masyarakat non-muslim di Kudus waktu itu yang mempertuhankan sapi. Demi kerukunan, toleransi dalam berinteraksi sosial sehingga Kanjeng Sunan Kudus mengatakan masyarakat jangan menyembelih sapi. Karena ini untuk menjaga perasaan orang-orang yang mendewakan sapi. Itulah salah satu contoh toleransi. Kebalikannya orang radikal akan bilang, ngapain dilarang-larang? Motong sapi yang sapi halal kok dalam Islam. Bener bro, halal. Tapi kita dalam konteks interaksi sosial, ada etika, ada diplomasi sosial. Ngoten nggih? Oke. Lanjut.
skema radikalisme. Nah, tadi sudah saya katakan, apa itu radikalisme? Setiap pola pikir, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma sosial dan adat atau kultural setempat. Di sini saya membagi 3 pola pikir, sikap dan tindakan. Pola pikir siapapun mereka itu, maupun strata yang tinggi ataupun yang strata rendah, apapun strata pendidikannya, ketika orang ini sudah terjangkit 3 gejala ini, baik itu pola pikirnya, sikap atau tindakannya, waspada, mereka itu telah terpapar radikalisme. Apa itu? Pertama, pola pikir. Pola pikirnya ingin mengganti sistem pemerintahan. Indonesia sudah aman tentram dengan sistem Pancasila, dengan asas Undang-Undang 45, tapi mereka ingin merubah sistem negara itu dengan corak Islami, seperti ganti khilafah atau ganti dengan NII atau bahkan dengan komunisme. Itu sudah jelas-jelas orang pola pikir yang radikal. Dia menganggap bahwa dengan Pancasila ini Indonesia tidak bisa aman, Indonesia tidak bisa tentram, bahkan Indonesia bertentangan dengan norma-norma syariat Islam. Padahal dengan daripada konsep Bhinneka Tunggal Ika, itulah ajaran syariat Islam yang sebenarnya. Unzilat syariat Islamiyah li ri'ayah masalihil ibad. Syariat Islam diturunkan di muka bumi itu untuk menjaga semua kemaslahatan hak-hak hidup semua hamba. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun adat tradisinya, semua itu punya hak yang sama di bawah naungan syariat Islam yang dalam konteks berbangsa dan bernegara kita diejawantakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bagi mereka tidak bisa. Tauhid ini bertentangan dengan syariat Islam. Ini harus ditegaskan syariat Islam dan seterusnya. Itu pola pikir mereka begitu. Makanya begitu ada demo-demo yang mengatasnamakan agama, dengan mudah mereka diprovokasi. Kayak Laskar Wiro Sableng 212 dan seterusnya. Paham Wiro Sableng? Pak Wirawan suka baca karyangan Bastian Tito enggak? Kan ada Pendekar Wiro Sableng 212. Demo di Jakarta kan 212 itu ya, Pak Profesor ya. Nah, yang kedua, sikap eksklusif. Mereka itu baik itu bernegara, beragama, itu merasa diri paling benar. Ada tetangganya ziarah kubur, bid'ah haram. Ada tetangganya tahlilan, bid'ah haram, musyrik. Karena dia merasa dirinya paling benar. Ada orang pakai peci hitam, bid'ah, dan seterusnya. Ada orang pakai celana musyrik dan seterusnya. Karena bagi mereka perempuannya harus pakai jubah, pakai cadar. Tapi begitu cadarnya dibuka, ininya banyak jerawatnya. Masih cantik-cantik mahasiswi Fakultas Teknik. Tepuk tangan untuk mahasiswi Fakultas Teknik. Jadi cadar kamuflase untuk nutupi jerawat. Kalau orang Arab pakai cadar oke lah, kayak bintang ayat-ayat cinta. Begitu cadarnya dibuka, pipinya glowing, hidungnya mancung bagaikan gorengan pisang. Lah kalau cadar Jawa begitu dibuka, pipinya hitam, banyak jerawatnya, hidungnya mendelep alias mingselep. Repot kita ini. Oke, eksklusif dari pola pakaian, tampil beda, celananya yang laki-laki kekurangan bahan. Ngerti ibu kekurangan bahan? Kalau bahannya cukup kan sampai ke bawah, tapi karena kekurangan bahan maka akhirnya setengah betis. Itu namanya eksklusif. Tapi yang perempuan kebanyakan bahan, sampai panjang garuk-garuk lantai, sampai kelebihan ditutup kayak di sini. Jadi yang laki-laki kekurangan bahan, yang perempuan kebanyakan bahan. Dari pola pakaian segala macam. Dan hal itu bagi mereka adalah baik dalam konteks bernegara maupun juga beragama. Tadi dalam satu sisi sudah saya bahas. Eksklusif, mereka ingin selalu tampil beda dan merasa dirinya itu adalah paling benar. Golongan lain salah. Bahkan ada segolongan di Indonesia itu, gak perlu saya sebutkan. Kalau masjidnya ada bekas dari golongan lain sholat di situ, itu dihukumin najis, itu disiram.
Itu disiram, katanya najis bekasnya orang lain. Padahal sesama Islam. Ini kan repot. Nah. Yang terus tindakan. Nah, sudah pola pikirnya begitu, sikapnya begitu, kemudian tindakannya sudah jelas. Melakukan teror ekstrim sampai makar dan seterusnya. Ini materinya lupa tadi, saya bawa video yang akan ditayangkan. Nah, oke. Terus berikutnya, radikalisme mahasiswa vis-a-vis dosen. Saya akan mengangkat kisah nyata. Ceritanya ada seorang ibu dokter. Ibu ini dokter. Islam yang moderat, ikut ngaji sama abah saya, orang tua saya sebulan sekali. Pernah berangkat umroh sama orang tua saya beberapa kali. Pernah berangkat haji beberapa kali. Namun sekarang itu berubah satu keluarga menjadi radikalis semua. Ini untuk para mahasiswa. Saya awalnya tidak ngerti. Ibu itu sering WA saya. Apa sih manfaatnya orang mendoakan orang yang sudah mati? Orang sudah mati kok didoakan? Oh. Apa sih manfaatnya tahlilan? Apa sih manfaatnya kalau habis sholat itu wiridan, zikir, berdoa? Apa sih manfaatnya orang ziarah kubur dan seterusnya? Saya awalnya belum ngerti. Pas hari raya Idul Fitri, ibu itu datang sama anak-anaknya. Sudah ininya cadaran semua, yang anak laki-lakinya celananya cingkrang, ada jenggot, saya baru sadar. Oh ini. Apa yang ingin saya katakan? Ini kronologisnya untuk mahasiswa. Jadi ibu yang dokter tadi itu punya anak laki-laki kuliah di Bandung, perguruan tinggi, Unpad saya sebutkan gak apa-apa. Memang bukan rahasia umum lagi. Anak laki-lakinya itu kuliah di Unpad, ini bukan rahasia umum lagi, gak apa-apa disebutkan juga. Ya, sudah masuk data BNPT kok, Badan Nasional Penanganan Terorisme. Anak laki-lakinya masuk kuliah, salah pergaulan. Ikut tadi Pak Wirawan disinggung kan. Ikut kelompok-kelompok, tadi saya diskusi dengan Pak Wirawan di ruang dekan, ikut kelompok-kelompok kecil, itu kakaknya awalnya. Kakaknya baru beberapa bulan kuliah di Bandung, pulang sudah pakai celana cingkrang, sudah ada jenggotnya. Disusul tahun berikutnya adiknya kuliah lagi di Unpad. Di kedokteran, perempuan. Karena kakaknya sudah kena, jadi adiknya kena. Jadi kakak beradik kena di kampus itu, pergaulan kampus. Adiknya yang semulanya normal kayak sampean, tiba-tiba pakai cadar ini. Kakak adik sudah kena, akhirnya kedua anak itu sepakat menggarap ibunya. Biar ibunya juga ikut-ikutan, ikut pakai cadar. Sudah ibunya kena, berikutnya adiknya lagi yang paling kecil karena anaknya cuma 3. Kuliah lagi di Bandung jadi 3. Jadi sudah 3 bersaudara kena, ibunya kena. Cukupkah sampai di situ? Tidak. Saudara-saudaranya, budeknya, buklenya, bibinya, kakaknya, ibunya itu juga terbawa. Apa yang saya katakan? Itulah diantara orang yang keluarga begitu moderat, yang taat beragama, satu langkah seorang mahasiswa salah pergaulan di Unpad, bergaul dengan golongan-golongan yang radikalis sehingga mampu meradikalkan satu keluarganya, bukan hanya adik-adiknya, bukan hanya ibunya kalau bapaknya sudah almarhum, tapi juga bibi-bibinya, saudara-saudara. Ini sudah saya katakan tadi di awal bahwa radikalisme tidak pandang bulu. Kenapa demikian? Memang kita di kampus ini bukan lagi siswa biasa. Sampean bukan siswi biasa lagi, tapi mahasiswi. Saya bertanya, seandainya sampean namanya siapa? Amel. Seandainya ada bilang, Amel, kamu siswi UNES ya, kamu tersinggung nggak? Mahasiswi, enggak, kamu pasti tersinggung. Saya mahasiswi, bukan siswi lagi. Paham nggak yang saya maksud? Ya. Tapi ada orang, kamu siswi, bukan, saya bukan siswi. Kamu siswa, bukan. Saya ini mahasiswa, saya ini mahasiswi. Tetapi dengan perubahan gelar dari siswa menjadi mahasiswa, siswi menjadi mahasiswi, itu tidak ada jaminan meningkatnya intelektualitas, tidak ada jaminan
bahwa kita itu bisa terlindungi dari paham radikalisme. Itulah tadi kenapa bahwa zona kampus ini, bahkan justru kampus-kampus besar itulah yang menjadi target utama. Jogja, Surabaya termasuk Semarang itu sudah masuk data sejumlah kampus besar itu adalah menjadikan prioritas bagi kader penggerak radikalisme. Satu sisi, kenapa kok hal itu bisa terjadi? Ternyata hal itu adalah ada nuansa unsur kaderisasi. Contoh, dulu ada aktivis mahasiswa yang terpapar paham semacam itu. Dia kemudian bisa jadi dosen di tempat itu, secara estafet dia mendoktrin para mahasiswanya dengan faham-faham radikal. Itu jadi faktornya. Kenapa kok banyak mahasiswa atau dosen yang terpapar? Terus radikalisme dan politisasi agama. Aduh, kok gambar wong ini nih disangka kampanye ini. Siapa ya? Saya cuma oret-oretan tangan didesain sama panitia. Jangan salahkan saya. Kalau milih saya, foto saya sama Pak Wirawan kan lebih keren itu gejar. Saya gelar Kiai Haji Wirawan. Nah, radikalisasi dan politisasi agama. Radikalisme dan politisasi agama. Di sini saya akan menegaskan sebuah poin bahwa politisasi agama adalah bentuk radikal paling besar, paling rusak. Jadi radikalisme terbesar itu adalah ketika politisasi agama. Kenapa demikian? Ketika politisasi simbol-simbol agama, bahkan agama itu sendiri dipolitisir, itulah tandanya orang yang nyata-nyata dia itu radikalis dalam pemikirannya. Apa nuansanya nanti dalam istilah ilmu politik akan lahirnya politik Machiavellianisme yang menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena dia bertentangan dengan norma-norma agama. Yang agama saja diperalat, segala macam diperalat, berarti itulah tipe orang yang sangat radikal. Agama itu jadikan sebagai pedoman, sebagai tuntunan dalam berinteraksi sosial. Bukan hanya dalam beribadah loh. Interaksi sosial, membangun rumah tangga, membangun ekonomi, adat, tradisi, budaya. Kok agama diperalat sebagai untuk target politik praktis? Itulah yang dinamakan radikalisme sejati. Gimana? Mau dalam event pilpres, event pilgub, pileg, pilbub, maupun pilkades, dan seterusnya. Jika simbol-simbol agama itu yang diperalat, itulah sejatinya mereka itu radikalis sejati. Saya tegaskan. Lanjut. Radikalisme beragama embrio terorisme. Nah, pasti setiap aktor teroris itu lebih dahulu prosesnya adalah terpapar oleh radikalisme. Tidak ada orang santun, lemah lembut, kemudian jadi terorisme. Enggak ada. Karena kunci masuk passwordnya itu ibaratnya, kalau ada seseorang umpama mahasiswa sudah berhasil dicuci otaknya menjadi radikalis, berarti dia tuh passwordnya sudah kepegang, selangkah lagi dia sudah bisa jadi teroris. Tapi kalau yang begitu santun, lemah lembut, tidak akan terjadi. Makanya saya katakan, radikalisme beragama embrio unggul melahirkan generasi-generasi terorisme. Di sini saya katakan jangan tertipu orang hafal Al-Quran. Apa? Kita titik tolak, ini kurang pas sebenarnya. Tadi ada garis koordinasi. Seret terorisme, khawarij, seret-seret saya tak jelaskan. Apa maksudnya? Sekarang lagi banyak tren orang hafal Al-Quran. Branding. Sekolah hafal Quran, branding ini itu, dan seterusnya. Kita harus melihat sejarah. Dulu ada golongan khawarij pada kepimpinan masa sahabat Ali, yaitu pada tahun 35 sampai 40 Hijriyah. Di sana ada orang yang hafal Quran, tiap malam tahajud
tiap siang puasa. Tapi kenapa justru orang itu mengatakan halal membunuh sahabat Ali pada waktu presiden penggantinya Nabi Muhammad? Ayo. Itulah Khawarij. Orangnya hafal Quran. Tiap malam tahajud. Tiap hari siang bolong puasa. Ya insya Allah kayak para mahasiswa-mahasiswi iftilaf. Amin Allahumma amin. Itu baru mahasiswa-mahasiswinya. Apalagi Pak dosen, Pak dekannya. Ini yang saya katakan. Radikalisme beragama ini. Teroris. Jadi radikalisme itu sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Abdurrahman bin Mulzam. Orangnya hafal Quran. Ahli ibadah. Tiap malam tahajud. Tiap siang puasa. Tapi mengatakan bahwa membunuh sahabat Ali halal. Bahkan sahabat Ali dibunuh dalam keadaan sholat. Orang lagi sholat kok pedang sama. Ayo. Apa ini? Padahal orangnya hafal Quran. Ini yang saya maksud. Jangan tertipu dengan orang hafal. Sekarang di Indonesia menjamur orang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia memahami Al-Quran cuman kulitnya. Tidak dalamnya. Tadi qorinya wajahidu. Tadi qorinya siapa yang ganteng tampan mempesona ayatnya? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ayat jihad. Jihadlah dengan anfusikum, dengan hartamu, dengan jiwamu. Nah, oleh kaum-kaum teroris itu dalilnya itu. Bunuh diri halal itu dalilnya itu. Karena ada ayat Al-Quran, wajahidu bi anfusikum, jihadlah dengan diri kalian dengannya, kemudian bom bunuh diri. Nah itu apa? Itu contohnya orang yang memahami ayat Al-Quran, tapi cuman kulitnya. Saya tadi loh, jangan-jangan ini pengikut teroris kok bacaan ayat ini. Itu landasannya orang bom, meledakan bom di Bali, bom di hotel-hotel. Itu landasannya kan ada ayat Al-Qurannya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi ayat Al-Quran bi anfusikum diartikan bom bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Blow on. Itu apa? Karena dia itu namanya radikalisme beragama yang memahami agama secara sepotong-potong. Tolong video yang anjing suci diputar dulu. Anjing suci kiai sesat ahli neraka. Itu video saya waktu di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Lulusan pesantren kan paham perbandingan madhab segala macam, baik madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki dan lain sebagainya. Kiai itu lagi ngaji di musola pinggir jalan. Bismillah, ya kayak kampung ini kayaknya kayak kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing itu suci. Tiba-tiba ada orang lewat naik motor. Pakaiannya serba putih, celana jingkrang, ada jenggotnya. Kiai baru mulai tadi ngaji, turun dari sepeda motor langsung teriak, Allahu Akbar, dasar kiai sesat ahli neraka. Oh. Kiai kan kaget. Ada apa ini anak muda? Saya baru mulai ngaji, kok malah sampai yang membantu. Oh, dasar kiai sesat, pura-pura tidak bersalah. Oh, kiai santai. Loh, maksudnya apa? Ya tadi Pak Kiai tadi bilang anjing itu suci. Ngerti tidak Pak Kiai? Anjing itu najis mughalladzah, najis yang berat. Dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Kiai dengan tersenyum enak menjawab. Oh, itu tuh anak muda. Saya itu lagi ngaji madhab Maliki. Yang kamu katakan itu anak muda, anjing itu najis mughalladzah, itu benar menurut madhab Syafi'i. Tapi saya ini sedang ngaji madhab Maliki. Dalam madhab Maliki, anjing itu tidak najis. Ini perbedaannya orang yang ilmunya banyak dengan orang yang ilmunya dijelaskan begitu anak muda itu semua keluar. Tidak bisa. Kamu marah-marah kamu Pak Kiai. Saya ini muslim kafir yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Oh, kata kiainya, maaf anak muda, saya ini bukan kelasnya mujtahid yang menggali langsung hukum dari Al-Quran dan Sunnah.
Karena saya bukan sekelasnya Imam Syafi'i, saya bukan sekelasnya Imam Hambali, saya bukan sekelasnya Imam Hanafi. Tapi saya berpegang kepada ini loh anak muda, sama kitab kuning yang tulisannya kecil-kecil, tidak ada harakatnya gundul. Kalau kamu tidak percaya, silakan baca sendiri saja anak muda. Oh, karena anak mudanya kan tidak pernah belajar di pesantren. Jadi disodorin kitab kuning langsung, anu Pak Kiai, kacamata saya tinggal, saya pulang dulu yang ngambil kacamata. Selepas pengajian, ibu-ibu ini pada upload status medsos. Tadi di pengajian ada anak muda mengganggu pengajian Pak Kiai saya. Yang intinya adalah orang bodoh dengan kebodohannya sering merasa dirinya paling benar. Orang bodoh dengan kebodohannya sering menuduh orang yang ilmunya lebih luas itu dituduh sesat. Orang bodoh, ini kata ibu-ibu upload di medsos. Orang bodoh dengan kebodohannya sering tidak menyadari dia itu menelanjangi dirinya sendiri, menampakkan kebodohan. Dan yang pasti orang bodoh dengan kebodohannya itu sangat mudah menyalahkan golongan lain. Ya, itu video saya yang sempat viral dulu di YouTube, itu kan di NU Channel, itu di sekitar 3 atau 4 tahun lalu di Jakarta Pusat, Masjid Agung Sunda Kelapa, masjid tertua di Jakarta. Itu dari video itu adalah bahwa orang yang sering menyalahkan golongan lain itu sering sebenarnya bersumber dari kurang ilmunya itu sendiri. Dengan kekurangan ilmu itu orang akan mudah menjadi radikal. Dengan kekurangan ilmu itu orang akan mudah berpikiran sempit dan ugal-ugalan. Karena dengan pola pikir yang terbatas, dengan ilmu yang kurang, mereka menjadi ugal-ugalan. Oke, lanjut. Setelah terakhir, sebagai solusi, optimalisasi moderatisme beragama, benteng anti radikalisme. Seperti kita ketahui bahwa jualan yang paling laris manis itu apapun tuh bawa embel-embel agama. Betul? Capres bawa embel-embel agama, calon lurah bawa embel-embel agama, sampai dodolan gorengan halal embel-embel agama dikasih tulisan. Dodolan sabun bintang iklannya pakai kerudung biar ketoke Islami, sabun cuci kok kerudung. Nah. Dodolan sate segan. Karena yang sesuatu yang membawa simbol agama itu yang paling laris manis. Makanya kata Ibnu Khaldun, kalau pengen jualanmu laris untuk segala modus apapun kejahatan, itu casilah embel-embel agama. Pasti semua orang itu mau membeli. Parpol dengan embel-embel agama. Semuanya embel-embel agama. Oleh karenanya di sini kita tadi sudah menggarisbawahi, tidak semua agama itu serta-merta itu adalah benar. Karena banyak orang yang memahami agama secara sepotong-potong. Makanya di sini saya katakan moderat. Kenapa banyak orang sampai radikal hingga menjadi teroris bom bunuh diri? Karena mereka beragama secara salah. Kenapa orang menjadi pola pikirnya ugal-ugalan? Semua itu adalah karena tidak bisa beragama secara baik dan benar. Tapi makanya di sini apa kuncinya? Mereka itulah yang salah. Itu siapa? Mereka yang selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Next. Bermadhab, solusi lawan radikalisme. Sekarang lagi tren kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah hadis. Padahal seperti yang saya contohkan tadi, mereka itu memahami Al-Quran cuman kulitnya saja. Mereka itu salah kaprah dalam memahami Al-Quran. Sampai akhirnya timbullah bom bunuh diri itu adalah halal. Dan katanya sarana untuk masuk surga. Mereka itu orang-orang yang tidak mau bermadhab. Padahal di Indonesia ini oleh pemerintah sudah diperbolehkan. Silakan apapun ormasnya. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Wasliyah, ormas-ormas yang memang tidak bertentangan dengan konstitusi negara, kecuali yang sudah pada dibubarkan
seperti HTI atau FPI nyata-nyata dilarang oleh pemerintah. Kata pemerintah di situ jelas apapun agama ormasnya, tetapi umat Islam harus dipersilakan mengikuti salah satu daripada 4 madhab itu. Mau madhab Hanafi, mau madhab Maliki, mau madhab Syafi'i, ataupun madhab Hambali. Kenapa? Di sini titik temunya. Selagi orang itu mau bermadhab karena jelas punya induk semang ibarat ayam. Kalau orang tidak punya madhab, ya tidak punya tempat berpegang. Sakarpe dewe yang akhirnya membuat sering kontak beragamanya. Ya bukan sering lagi, jelas menyebabkan kontak beragamanya itu kocar kacir. Hanya saja untuk di Indonesia mayoritas ini kita ini umat Islam, mohon maaf yang non muslim, umat Islam ini adalah mayoritas mengikuti madhab Syafi'i. Jadi kenapa hampir semua pelaku radikalisme terorisme di Indonesia ini adalah mereka-mereka yang tidak mau bermadhab. Saya kan bisa menggali langsung Al-Quran dan Sunnah. Ya tadi jawabannya video yang tadi itu sudah saya putar. Itu sebagai jawaban. Saya kan bisa menggali Al-Quran. Bro, kamu baca Quran saja itu tidak bisa. Paling dengan tarjamah, dengan bahasa Indonesia. Orang untuk menggali Al-Quran itu tidak semudah kamu membaca terjemah. Harus mengerti ulumul Qurannya. Harus mengerti asbabun nuzulul ayatnya. Harus ditopang dengan tafsirnya. Ditopang dengan ilmu usul fikihnya. Judulnya Al-Quran dan Sunnah, tapi cuma membacanya kalimatnya, kemudian ada terjemah bahasa Indonesia. Itulah justru yang mengatakan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi sejatinya mereka itu orang-orang tersesat yang terpapar paham radikalisme. Ibaratnya apa? Orang tidak punya SIM, kok mau nyupir mobil. Ibarat saya nggak punya SIM B, kok mau nyupir mobil bis ya nabrak-nabrak, tamannya UNES. Gitu betul. Nah itu. Jadi orang itu sudah dalam konteks di sini kan jelas. Orang itu kalau tidak bisa menyupir ya jadilah penumpang. Begitu juga dalam konteks beragama. Kalau kalian itu kelasnya orang biasa yang tidak mampu menggali langsung Al-Quran dan Sunnah. Itu maka kalian cukup jadi muqallid, orang yang mengikuti pendapat ulama. Sekali lagi disitulah akar masalah. Kenapa banyak orang yang terpapar radikalisme. Mereka berasumsi, berobsesi ingin menggali Al-Quran, tetapi ilmunya tidak cukup sebagai bekal. Saya tak kasih contoh. Walaupun saya dokter, tapi saya kan bukan dokter bidang teknik. Seandainya saya bilang di depan para dosen fakultas teknik, saya akan membongkar ini mesin komputer akan, kira-kira apa? Tentu lucu. Orang yang tidak punya kemampuan untuk membongkar isinya Al-Quran, kok ingin membongkar isinya Al-Quran, malah akhirnya justru tersesat. Itulah. Jadi apa? Sekali lagi, selagi satu kunci utama, itu baru kunci utama. Bermadhab dan kemudian dengan ditopang dengan para guru-guru ataupun ustadz-ustadz yang moderat. Itu salah satu kunci. Demikian sebagai pengantar diskusi saya, ini baru pengantar diskusi ini. Wah ini kalau ini bukan dari saya, itu tambahan dari desainer itu. Nggak ada kaitannya itu dengan materi. Gak apa-apa tapi bagus. Untung nggak tadi yang wajah hidup yang walikum anfusikum. Oke, demikian sebagai pengantar diskusi kita. Saya waktunya kembalikan kepada moderator.